semuanya untuk bisa hadir di masjid ini, untuk bisa hadir melanjutkan kajian yang pernah kita adakan di masjid ini beberapa waktu yang lalu, yaitu kajian kitab Syarhul Jami' li Ibadatillah li Syekhul Islam Muhammad ibn Abdul Wahhab rahmatullah alaina wa alaih. Dan alhamdulillah sudah sampai pertengahan kitab. Insyaallah pada pertemuan ini kita akan membahas tentang di antara dari macam-macam ibadah, yaitu wal isti'anah, yang beliau katakan min anwa'iha ad-du'a. Di antara macam-macam ibadah adalah doa wal isti'anah dan isti'anah. Untuk doa sudah kita bahas pertemuan yang lalu atau pertemuan yang telah lewat, dan insyaallah pada waktu duha ini kita akan lanjutkan pembahasan baru, yaitu wal isti'anah, meminta tolong. Dan ini termasuk dari ibadah yang kemudian dikatakan pada pensyarah katakan al isti'anatu isti'anah talabul auni ala amrin minal umur. Isti'anah adalah meminta al-aun, bantuan, ala amrin minal umur, atas suatu perkara dari perkara-perkara. Ini definisi isti'anah. Secara umumnya disebutkan talabul auni ala amrin minal umur, meminta bantuan atas suatu perkara dari berbagai perkara. Wa talabul auni ala qismain. Talabul aun ini terbagi kepada dua bagian. Al-qismul awal, bagian yang pertama, an tatlubal auna mimman yaqdiru ala i'anatik. Kamu meminta bantu kepada orang yang berkemampuan untuk membantumu. Wa hadza yajuz, dan ini boleh. Beliau akan contohkan. Wa hadza yajuzu, dan ini boleh, antasta'ina bil makhluqi fima yaqdiru alaih. Kamu meminta tolong kepada makhluk pada apa-apa yang dia berkemampuan padanya. Dia mampu untuk melakukannya, minta tolong. Wallahu jalla wa ala yaqul, dan Allah jalla wa ala katakan, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wala ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Dan tolong menolonglah kalian di atas kebaikan dan ketakwaan, dan jangan kalian tolong menolong di atas dosa dan permusuhan. Dari sini masuk pada pembahasan at-ta'awun, tolong menolong. Fa-ta'awunu bainan nasi fima yaqdiruna alaihi wa yanfa'uhum amrun thayyib. Kerjasama atau tolong menolong di antara manusia pada apa yang mereka sanggupi, pada apa yang mereka mampu padanya, dan bermanfaat untuk mereka, itu adalah amrun thayyib, perkara yang bagus. Idza kana al-insanu hayyan hadiran, jika keberadaan seseorang itu hidup, dia masih hidup, hadiran, hadir, yakni di depan orang yang akan memintai tolong padanya, qadiran, mampu, ala ayyu'inaka, untuk dia menolongmu, membantumu, fahadza la ba'sa bih, maka ini tidak mengapa. Ka'an tatluba may yusa'iduka bil mal, seperti kamu meminta tolong ke orang yang membantumu dengan harta, minta bantuan
misalnya pinjam atau menjadi pensyafaat yang dicontohkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Siapa yang mau membantu kita untuk membebaskan Salman Al-Farisi, mereka berbondong-bondong membantu. Atau Nabi alaihi salatu wassalam meminta para sahabatnya untuk gotong royong ta'awun untuk membangun masjid, bergotong royong mereka. Atau beliau pernah juga meminta sahabatnya siapa yang menjamu tamu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di saat beliau tidak memiliki sesuatu untuk bisa menjamu tamu. Maka beliau umumkan kepada sahabat. Ternyata ada satu sahabat Ansar, dia menyanggupi, belum melihat ke rumah ada tidak untuk hidangan buat tamu, langsung menyanggupi. Dibawalah tamu ke rumah istrinya, tanya kepada istrinya, ternyata istrinya katakan tidak ada apa-apa, hanya makanan buat anak-anak. Dijamulah dengan makanan buat anak-anak tadi. Ya. Ini permintaan apa? Tolong, permintaan bantuan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada para sahabat yang mampu. Ada satu orang yang mampu. Ya. Dan ini juga yang biasa dilakukan oleh orang-orang yang mensyafaati, meminta yang lain, siapa yang berkesanggupan membantu fulan, atau misalnya majelis seperti ini, siapa yang berkesanggupan untuk membantu supaya bisa terus jalan, ya. Maka ini boleh sesuai dengan apa yang beliau sebutkan. Au yu'inaka ala hamli syai'in, atau membantumu, memintanya untuk membantumu ala hamli syai'in, untuk memikulkan sesuatu. Misalnya kita akan mengangkat barang berat, kita minta tolong ke orang angkatkan, ini boleh. Atau di saat jalan kita lihat orang pingin naik kendaraannya daripada kosong, minta bantuannya ikut numpang, boleh. Ini dicontohkan oleh Nabiullah Al-Khidir bersama Musa alaihi wassalatu wassalam. Au yu'inaka ala bina'i ha'itin, au yu'inaka, atau membantumu ala bina'i ha'id, untuk membangun ha'id, tembok atau pagar kebun. Maka ini juga boleh. Ya. Dasar pendalilannya apa? Beliau tidak sebutkan masing-masing pendalilannya, tapi apa? Ada dalam Quran surat Al-Kahfi yang dikatakan oleh Dzulqarnain, Khalifah Dzulqarnain kepada rakyatnya, fa'inuni biquwwatin aj'al bainakum wa bainahum radma, bantulah oleh kalian aku dengan kekuatan supaya aku buatkan antara kalian dan antara mereka. Siapa mereka? Ya'juj Ma'juj. Radma, pemisah, tembok. Ya. Di sini ada apa? Permintaan tolong dari seorang pemimpin kepada para rakyat. Mereka pun gotong royong. Dan ada juga rakyat meminta tolong kepada pemimpin. Dalam Quran juga ada. Dalam surat Yusuf, saudara-saudara Yusuf 11 orang. Sebelumnya 10 orang datang meminta kepada Yusuf, belum mengetahui kalau Yusuf saudara mereka, minta untuk diberi makanan. Kemudian mereka kembali, Yusuf suruh bawa lagi saudaranya, jadilah 11 orang datang, diberi. Ya. Meminta kepada pemimpin. Tatkala pemimpin tadi memberi jaminan, maka ini boleh meminta. Karena apa? Sanggup memberikan, ya. Makanya Nabi alaihi salatu wasallam di saat berkesanggupan beliau umumkan, siapa yang mau datang meminta silakan. Ya. Jadi kalau misalnya pemerintah membuat jaminan siapa yang mau meminta untuk keperluan ini monggo bebas, maka boleh datang minta. Ini Nabi alaihi salatu wasallam buka seperti itu. Makanya para sahabat datang meminta. Tapi di saat tidak ada, di saat ada sahabat minta, beliau ingatkan. Ya, ingatkan. Nah, ini. Jadi yang dibawakan oleh pensyarah di sini Syekh Shalih Al-Fauzan, hafizahullah wa ra'ah, yang beliau bawakan berdasarkan apa? Pendalilan-pendalilan tadi
tentang kebolehan meminta tolong pada makhluk yang berkemampuan. Yang makhluk tadi apa? Hadir di hadapan kita, dia sanggup membantu. Ya. Ini pada perkara yang disanggupi. Kalau ada orang dia sanggup tapi tidak mau bantu, berarti dia tidak sanggup, ada ketidakmauan dia. Jangan ke dia, tapi yang sanggup. Ya. Ini namanya apa? Permintaan tolong. Kemudian dikatakan lagi, aw yu'inaka ala hasadi zar'in, atau membantumu untuk menanam tanaman. Orang memiliki sawah misalnya, ingin nanam padi, sawahnya luas, dia memerlukan bantuan orang lain, dia minta ke orang lain untuk membantunya, maka mereka pun melakukan. Ini juga perkara yang dibolehkan. Wa hadhihi umurun yaqdiru 'alaiha nas. Ini adalah perkara-perkara yang orang-orang mampu padanya. Ketika mampu, ya boleh minta bantuan. Tentunya juga kita pengertian ya. Kalau terus menerus dimintai bantu, orang-orang juga apa? Jengkel lama-lama ya. Jadi apa? Sekedarnya saja, sebutuhnya, seperlunya. Ya. Kemudian la ba'sa bil isti'anati bil makhluqina fiha. Tidak mengapa untuk minta tolong kepada para makhluk dalamnya, pada perkara tadi ketika disanggupi. Wala yu'addu hadza syirkan, ini tidak dianggap sebagai syirik. Ya, karena disanggupi oleh makhluk tadi. Ketentuannya tadi sanggup, dia hadir, bukan mayit. Ya, dia hidup, dia hadir, dia hidup. Wallahu fi aunil 'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhi. Beliau bawakan dalilnya, wallahu, dan Allah fi aunil 'abdi, senantiasa membantu hamba, maka nal abdu, selama hamba itu fi auni akhihi, selama hamba tadi membantu saudaranya. Ini dalil yang beliau bawakan riwayat Muslim dan juga riwayat Ahmad, hadisnya sahih. Atas dasar ini ya, beliau memotivasi untuk adanya ta'awun ya, pada perkara yang disanggupi. Kemudian an-naw'u tsani, macam yang kedua dari isti'anah, permintaan tolong yang macam kedua, al isti'anatu bi ghairillahi bima la yaqdiru alaihi illallah, meminta tolong kepada selain Allah pada apa yang tidak disanggupinya kecuali Allah. Kal isti'anati fi husulir rizki, seperti minta tolong supaya diperoleh rezeki, supaya apa? Mendapatkan rezeki, minta tolong. Awil isti'anati bihusulil waladi wa dzurriyyati, atau minta tolong supaya memperoleh anak dan keturunan. Ini kan mintanya hanya kepada Allah seharusnya, tapi kadang ada orang supaya punya anak, punya keturunan, dia datang ke tempat-tempat yang dikeramatkan, lalu meminta kepada makhluk-makhluk. Ada yang datang ke kuburan meminta kepada mayit supaya diberi rezeki anak, dan ini terjadi. Bahkan ada yang sulit menikah, datangnya ke kuburan minta. Sampai pernah ada yang mengemukakan dia sudah coba supaya bisa dapat jodoh melalui perantara, melalui sholat, melalui macam-macam. Sholat duhanya dijaga, sholat lainnya, sedekahnya, dia dapat rezeki, bisa menikah. Ternyata tidak kunjung dapat rezeki katanya, tidak kunjung dapat jodoh. Sekali datang ke kuburan meminta ke mayit, langsung terwujud katanya. Akhirnya apa? Yakinlah dia ya, datang ke mayit, meminta kepada mayit tadi, dapat terkabulkan. Dan ini jelas kesyirikan. Ikhwan fiddin rahimakumullah. Kemudian beliau katakan di sini, awil isti'anati fi syifa'il marda, atau meminta tolong pada kesembuhan orang sakit. Dia meminta
kepada mayit, sembuhkan si fulan. Ya. Ini yang biasa dilakukan oleh orang-orang yang mencari berkah, ya, ke kuburan dan semisalnya. Mereka meminta kepada mayit supaya apa? Mayit menyembuhkan orang sakit. Padahal yang seharusnya mereka pikirkan, bukankah mayit itu mati karena sakit, ya? Bukankah mayit itu mati karena sakit? Ya, mati karena sakit dikubur. Saat dikubur, lama kelamaan orang datang minta kesembuhan ke dia. Saya akan mikir, mayitnya saja matinya karena sakit. Ya. Lalu orang-orang datang minta kesembuhan kepadanya, bagaimana? Ya. Ini sudah tidak masuk akal secara akal, ya. Atau ada yang datang kadang ke orang dukun yang miskin, minta ke dukun supaya kaya, padahal dukunnya sendiri butuh uang, ya. Kalau kita lihat berita-berita atau yang pernah kita dapati di pedalaman, ada dukun di tengah hutan, rumahnya gubuk, ada orang ingin kaya datang ke dia minta. Dukunnya pun persyaratkan bahwa uang sekian-sekian, menunjukkan dukunnya memang orang yang butuh uang. Mereka datang ke dukun minta supaya kaya. Ya. Kenapa tidak dukunnya saja sekalian minta kekayaan, kan, ya? Kan aneh, ya, kita lihat. Jadi mereka pun menerima orang-orang datang, sebagian artis datang ke dukun supaya memperoleh harta yang melimpah. Dukunnya sendiri butuh uang ternyata, mempersyaratkan. Ya. Ada juga yang jual bambu peto, ya. Katanya ini bisa memberi kekayaan 7 turunan. Loh, kenapa dijual? Butuh beras. Loh. Orang yang bodoh bisa apa? Kok mau beli gitu loh. Padahal apa yang jual tadi butuh beras. Dia punya keyakinan bambu, sepotong bambu itu akan menghasilkan kekayaan 7 turunan, ya kan? Ya. Bambu ini akan menghasilkan kekayaan 7 turunan. Tapi dia jual. Ditanya kenapa jual? Katanya bisa kaya dengan sepotong bambu itu. Iya, bisa kaya, tapi saya jual karena saya butuh beras. Ya kan, sudah tidak masuk akal, ya. Andaikan itu bisa memperkaya 7 turunan, kenapa dijual? Ternyata dia butuh sesuap nasi, ya. Jadi itu sangat tidak masuk akal. Apa menyebabkan sampai orang tersesat seperti itu? Syaitanlah yang menyesatkan. Nasallallahu salamata wal afiyah. Kemudian beliau katakan lagi di sini, au ghairi dzalika, atau selain itu, fa hadza la yutlabu illa min Allah. Ini tidak diminta kecuali hanya kepada Allah. Qala ta'ala, berkata Allah Ta'ala, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kepadamu lah kami beribadah dan kepadamu lah pula kami meminta pertolongan. Dan ini permintaan pertolongan hanya dikhususkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada kaitannya yang tidak disanggupi oleh makhluk. Kemudian beliau katakan, iyyaka na'budu, kepadamu lah kami beribadah, ai la na'budu siwak, yaitu kami tidak akan beribadah kepada selainmu, hanya beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Lianna taqdimal ma'muli yufidul hasr, karena mendahulukan ma'mul objeknya. Yang namanya objek urutan apa? Ketiga, ya. Di sini apa? Didahulukan iyak. Kalau orang belajar nahwu akan tahu iyyaka ini maf'ul bih. Na'budu amil, fi'il dan fa'il, yang seharusnya fi'il, fa'il, maf'ul bih, tapi ini dikedepankan iyyaka untuk memberikan faedah khusus bahwasanya peribadahan itu dikhususkan hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tsumma qala, kemudian Allah katakan, wa iyyaka nasta'in, dan kepadamu lah kami meminta pertolongan. Al-isti'anatu naw'un min anwa'il ibadah. Meminta tolong atau disebutkan isti'anah di sini adalah satu macam dari macam-macam ibadah. Wa hiya talabul auni min Allah Ta'ala, yaitu meminta
bantuan kepada Allah Ta'ala, meminta pertolongan kepada Allah Ta'ala. Wa atfuha 'alaiha min babi 'atfil khasi 'alal 'am. Diatafkan, ya, ada huruf ataf waw, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya, mengaitkannya ini mengikutkan padanya, ini termasuk bab mengikutkan secara khusus atas yang umum. Yang khusus diikutkan kepada yang umum. Ya. Nasta'in isti'anah lebih apa? Lebih khusus. Al-ibadah lebih umum. Ya, ini maksudnya. Ihtimaman bih, supaya mementingkan, ya, supaya apa? Perhatian padanya. Fal isti'anatu billahi azza wa jalla fima la yaqdiru alaihi illa Allah subhanahu wa ta'ala. Dan meminta tolong kepada Allah azza wa jalla pada apa-apa yang tidak berkemampuan padanya kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Kasyifail mardha, seperti meminta tolong pada menyembuhkan orang-orang sakit. Wa inzalil matar, dan meminta tolong supaya diturunkan hujan. Lalu bagaimana dengan orang yang mengaku dia bisa menurunkan hujan? Apa boleh minta tolong pada? Tidak boleh. Meskipun akan nampak berhasil, misalnya dia melakukan caranya, triknya untuk bisa menurunkan hujan, turun hujan. Lalu orang-orang datang ke dia untuk minta turunkan hujan, dia lakukan. Maka orang seperti ini tidak boleh. Berbeda dengan apa? Bertawasul kepada orang saleh dengan meminta supaya melakukan amal saleh yang jadi penyebab turunnya hujan. Salat apa? Ya? Istisqa. Ya. Dahulu orang-orang datang kepada Nabi alaihi salatu wassalam meminta supaya melakukan ibadah sehingga Allah turunkan hujan dengan salat. Dan ini diamalkan pula di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Beliau bertawassul dengan paman Nabi Al-Abbas radhiyallahu anhuma. Lalu Al-Abbas berdoa meminta diturunkan hujan, Allah pun turunkan hujan. Adapun datang kepada selain itu dari orang mengaku mengetahui ilmu gaib, atau mengaku atau disebut sebagai orang pintar, dia menurunkan hujan, katanya bisa menurunkan hujan, maka ini tidak dibolehkan. Karena nanti apa? Dajjal di akhir zaman nanti lebih sakti. Orang datang minta turunkan hujan, turun hujan. Minta keluarkan harta dari dalam bumi, keluar. Minta apa? Dikabulkan semua oleh Dajjal. Ujian, ya. Jadi kalau kita melihat ada orang, dia bisa menurunkan hujan, bisa seketika menyembuhkan orang yang sakit, maka dilihat seperti apa caranya dia. Ya. Kalau dia menyembuhkannya itu dengan cara yang syar'i atau dengan sebab yang dibolehkan, dengan pengobatan, diberi obat kemudian sembuh, atau dengan terapi, atau dengan zikir-zikir syar'i, maka ini boleh kita meminta dia, ya, untuk menjadi penyebab supaya orang tadi sembuh dengan cara yang dibolehkan. Adapun kalau orang yang diyakini tadi bisa menyembuhkan ternyata menggunakan kesyirikan, mantra-mantra yang bukan syar'i, maka ini tidak boleh. Kemudian disebutkan lagi di sini di antara contohnya wa ijadir rizki, dan mendatangkan rezeki. Ya, yang telah kita sebutkan, banyak orang supaya bisa kaya akhirnya datang kemana? Ke dukun. Dukunnya kadang terlihat miskin sekali, mereka datang ke dukun. Dukunnya persyaratkan harus bawa uang sekian, baru nanti akan dikabulkan permohonannya, akan diberi kekayaan. Padahal dukunnya sendiri kasihan butuh uang. Ya. Kemudian disebutkan lagi wa ghairi dzalika minal umur, dan selain itu dari perkara-perkara allati la yaqdiru 'alaiha illallah, yang tidak sanggup padanya kecuali Allah. Fahadhihi la tutlabu illa minallah, dan ini, maka ini tidak boleh diminta kecuali kepada Allah saja.
La tutlabu minal amwat, tidak diminta dari mayit-mayit. Wala minal kubur, dan tidak pula kepada kubur-kubur. Wala minal adriha, dan tidak pula pada pemakaman-pemakaman yang sudah ditinggikan, dimegahkan. Tidak di sana tempatnya, tapi apa, mintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wala minal asnam, tidak pula dari patung-patung. Wala minal ahjari wal asjar, dan tidak pula pada batu-batu dan pohon-pohon. Faman talabaha min ghairillahi fa innahu yakunu musyrikan asyirkal akbar al-mukhrija minal millah. Siapa yang mencarinya, memintanya kepada selain Allah, maka sungguh keberadaan dia musyrik, melakukan syirik besar yang keluar dari agama. Keluar dari agama disebabkan apa? Melakukan kesyirikan akbar. Ada lagi orang katakan kalau meminta ke mayit itu ada khilaf, ya, sampai seperti itu. Dibawakanlah pendapat dari mazhab, ada imam-imam mazhab, ternyata imam mazhabnya kuburi, ya, Asy'ari. Jelas sekali imam mazhab yang jadi rujukannya membolehkan untuk meminta kepada mayit ternyata kuburi, ya. Imam mazhab belakangan, bukan imam mazhab dari kalangan salaf, bukan seperti Imam Syafi'i radhiyallahu anhu rahimah, tapi orang-orang datang belakangan yang akidahnya sudah tercampuri dengan akidah Asy'ari, Maturidi, bahkan kuburi. Kalau orang seperti ini lalu memunculkan pendapat tidak sampai syirik, tapi haram katanya, meminta kepada mayit, maka pendapatnya apa? Tidak diterima. Pendapat yang benar yang menyebutkan tentang orang meminta kepada mayit itu adalah kesyirikan akbar. Yang beliau sebutkan di sini, keberadaan orangnya yakunu musyrikan, keberadaannya adalah musyrik. Kemudian di antara ibadah yang selanjutnya yang beliau sebutkan wal istighatsah. Istighatsah ini semarak biasa, ya. Dilakukan istighatsah di berbagai tempat. Ada acara istighatsah. Apa sebenarnya istighatsah ini? Ya. Sebutkanlah di sini tentang istighatsah. Al istighatsatu naw'un minal isti'anah lakinnaha akhas. Istighatsah itu suatu macam dari meminta tolong. Suatu macam dari apa? Isti'anah. Lakinnaha akhas, akan tapi istighatsah ini lebih khusus. Ya. Kalau isti'anah lebih umum. Ya, tadi disebutkan isti'anah ibadah, ya. Tapi lebih khusus. Ya. Ini disebutkan lagi istighatsah bagian dari isti'anah akan tapi lebih khusus. Fal isti'anatu 'ammatun. Isti'anah itu lebih umum. Wal istighatsatu khassah, dan istighatsah itu lebih khusus. Li'annaha la takunu illa fi umuri syiddah, karena istighatsah itu tidaklah keberadaannya itu kecuali pada perkara-perkara genting. Istighatsah di saat genting, ya. Misalnya sudah nampak ini hujan dan membawa bencana, ya. Datang, sudah ada kabar dari Gunung Bogor, sudah datang banjirnya menuju Bekasi. Orang-orang Bekasi pun langsung istighatsah, ya. Ini disebut istighatsah. Keberadaan perkaranya tadi sudah genting. Beliau sebutkan dalilnya, idz tastaghitsuna rabbakum fastajaba lakum. Jika kalian memohon pertolongan, istighatsah. Jika kalian istighatsah kepada Rabb kalian, maka pasti Rabb kalian akan mengabulkan permohonan kalian. Jadi disebutkan beliau di sini perbedaan antara isti'anah dan istighatsah. Istighatsah itu lebih khusus, dan istighatsah penggunaannya pada perkara yang sudah genting. Kalau isti'anah tidak mesti, tapi terkadang kan digunakan juga isti'anah, ya, pada perkara genting. Kadang, ya, seseorang
meminta kepada Allah dengan penyebutan isti'anah. Seperti pada kisah Juraij di saat dizalimi oleh Bani Israel, di saat dikatakan menghamili pelacur hingga pelacur melahirkan bayi. Juraij disakiti, disiksa. Kemudian beliau apa? Isti'anah kepada Allah dengan menjalankan sebab berupa sholat. Sebutkan wa yatawadda wa yusalli. Beliaunya wudu kemudian salat. Di salat itulah, setelah itu beliau langsung mendatangi bayi, bertanya kepadanya, man abuk, siapa ayahmu? Maka bayi pun katakan, abi ra'il ghanam, ayahku adalah pengembala kambing. Ya. Di sini apa? Juraij isti'anah dengan melakukan sebab salat yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Quran. Ista'inu bis sabri wassalah, minta tolonglah kalian dengan sabar dan dengan salat. Jadi pada perkara genting pun terkadang penggunaan isti'anah. Makanya disebutkan isti'anah tadi lebih umum. Tapi kalau inginkan secara khusus maka dimaksudkan adalah istighatsah. Ikhwan fillah rahimakumullah, kemudian beliau katakan, hadza fi waqa'ati badrin, dan ini pada perang Badar yang Allah sebutkan tadi. Idz tastaghitsuna rabbakum fastajaba lakum, jika kalian istighatsah kepada Rabb kalian, maka Rabb kalian akan menolong kalian, mengabulkan permohonan kalian. Ini pada perang Badar. Nabi alaihi salatu wassalam istighatsah, meminta kepada Allah. Dikatakan di sini, lamastaddal amru bil muslimin, tatkala genting perkara pada kaum muslimin. Karena apa? Dilihat jumlah pasukan kaum Badar berapa? 313. Sementara musuhnya sangat banyak, tidak seimbang. Maka apa? Nabi alaihi salatu wasallam pun istighatsah dan menyebutkan kalau pasukan kecil ini hancur binasa, maka Allah tidak akan disembah lagi, ya. Karena siapa lagi? Allah pun menangkan pasukan Badar yang jumlahnya hanya 313. Dan jumlah ini pernah juga pada zaman sebelumnya, pada Raja Jalut. Jalut atau Talut? Talut. Ya. Pada zaman Talut ketika memerangi Jalut, Talut membawa pasukannya banyak sampai 1000, tapi menyeberangi melewati air, danau atau sungai, banyak yang terfitnah meminum. Yang tersisa hanya berapa? 313. Itulah yang lolos. Mereka lah kemudian yang berperang. Jadi 313. Talut membawa pasukannya sebanyak 313. Dan Nabi alaihi salatu wasallam pada perang Badar, setelah menghitung pasukan ternyata hanya 313. Beliau pun sebutkan, inilah pasukan Talut. Ya, pasukan Talut 313. Dan juga nanti Al-Mahdi radhiyallahu anhu wa rahimah tatkala muncul di baiat 313 pula. Dan ini bukan diukur-ukur, ya. Ya, bukan ditentukan, dipaksa-paksakan jumlahnya, tidak. Ini kebetulan saja. Jadi Muhammad bin Abdullah Al-Mahdi radhiyallahu anhu wa rahimah disebutkan dalam suatu riwayat yang sahih, beliau berada di Madinah, lalu terjadi huru-hara di Madinah, terjadi keributan, ya. Fitnah akhir zaman. Huru-hara membuat beliau keluar, tinggalkan Madinah, datang ke Mekah. Sampai di Mekah, masuk di rumahnya beliau, tiba-tiba datanglah orang-orang mengetuk pintu, ya, menyuruh beliau keluar. Saat keluar mereka baiat. Ternyata yang meminta beliau tadi 313 orang, ya, 313 orang di Mekah, dibaiat oleh 313 orang. Setelah pembaiatan itu ternyata kabilah-kabilah Arab memerangi, datang dari berbagai kabilah, datang menggempur 313 tadi yang dipimpin oleh Al-Mahdi. Kalah mereka. Setelah kalah, datanglah pasukan dari timur, ingin hancurkan 313 dari timur.
dari berbagai daerah datang ingin menyerang. Karena sudah dengar berita ini pasukan 313 ini sudah mengalahkan kabilah-kabilah di Arab. Mereka pun datang. Pasukan yang besar tadi datang antara Madinah dan Mekah, sampai di situ Allah tenggelamkan mereka. Ya, kalau tidak ditenggelamkan bisa diperendahkan pasukan 313 sedikit kan ya. Ditenggelamkan. Itulah disebutkan pada riwayat Aisyah. Ya. Setelah itu datanglah pasukan dari timur, mereka yang memperkuat pasukan Al-Mahdi 313 tadi ditambah jadilah banyak. Disitulah nampak sudah kekhalifahan Al-Mahdi semakin menyebar, mulailah berdatangan orang-orang membaiatnya. Ini pada kisah Al-Mahdi berawal dari 313 terjadi di Mekah. Ini dulu yang difahami oleh yang membuat kerusuhan di Mekah, di Ka'bah. Siapa? Yang dengan sebabnya sampai Syekh Muqbil diusir ke Yaman, Juhaiman. Juhaiman ini karena melihat kemungkaran ketika itu terjadi di Mekah yang mirip-mirip sekarang, ya, kemungkaran di Saudi sudah muncul di zamannya Juhaiman. Ya. Jadi Juhaiman melihat ini kemungkaran semakin nyata, udah hubungan dengan Barat semakin menjadi-jadi. Akhirnya Juhaiman bertekad untuk melakukan perubahan. Ya. Dia pun memaksakan. Ada seorang iparnya yang namanya Muhammad bin Abdullah Al-Qahtani. Dia pun katakan, ya sama-sama orang kuliah di Madinah. Ini seorang mahasiswa di Madinah. Ya. Dikatakanlah kepada iparnya, kamu Al-Mahdi sudah. Tidak, saya bukan Al-Mahdi. Ciri-cirinya ada padamu. Dari nama, dari disebutkanlah. Dipaksakan. Ya. Kenapa dulu Juhaiman tidak langsung bertanya ke ibu kota? Ya, tapi kenapa ke Mekah? Ya karena tertipu dengan Al-Mahdi palsu. Lalu Juhaiman datang ya bersama pasukannya, karena ini mantan tentara. Dia bawa pasukannya ke Mekah. Dengan senjata-senjatanya dimasukkan ke tempat mayit. Mereka bawa ini mayit, katanya mau disolatkan di mana? Di Al-Haram. Jadi petugas bebasin, ini mayit, banyak mayitnya mau disolatkan. Ternyata senjata-senjata. Ini Juhaiman. Dari pas seakan-akan ingin mengamalkan hadis tentang Al-Mahdi, keluarnya Al-Mahdi di baiat di Mekah. Itu Juhaiman. Lalu dibukalah senjata tadi, terjadilah keributan. Suruh orang-orang baiat. Yang melawan ya terutama petugas-petugas ditembak. Nah, terjadilah pembaiatan Al-Mahdi dengan cara paksa. Dengan cara paksa. Adalah Al-Mahdi yang baiat 313. Kemudian datang orang relawan berdatangan. Tidak ada pemaksaan. Siapa yang tidak datang ditembak ya. Itu kejadian Juhaiman. Dari situlah kemudian Juhaiman dikeroyok, ditangkap, kemudian dijatuhkan hukuman mati. Adapun Al-Mahdinya kena tembak mati seketika. Ya, Al-Mahdi palsu mati seketika. Dari situlah alhamdulillah jadi Jadi peringatan terhadap kerajaan Saudi Arabia, kemudian diperbaharuilah, tidak ada lagi kemungkaran-kemungkaran. Ya. Lalu dirubah alhamdulillah ya, para ulama diantaranya ulama Lajnah Daimah memberikan nasihat untuk mulai alhamdulillah diterima nasihat-nasihat, jadi kembali kerajaan Saudi Arabia sudah tidak ada lagi berbagai kemungkaran. Ya, karena pernah termasuk Syekh Muqbil kritik. Banyak kemungkaran dikritik sama Syekh Muqbil. Didapatilah Syekh Muqbil dicurigai orangnya Juhaiman. Karena Juhaiman memang muridnya. Syekh Muqbil ngaku itu muridku memang. Juhaiman datang ke Syekh bin Baz, datang ke Syekh Al-Albani, datang ke Imam Asy-Syaikh. Karena memang mahasiswa, orang yang belajar, iparnya mahasiswa. Dikenal, dari situ dilihat oleh petugas. Kita lihat ini Juhaiman sama Muqbil. Akhirnya kejadian itu Muqbil ditangkap. Syekh Muqbil ditangkap pula. Diinterogasi, tapi tidak ada bukti terlibat. Hanya buktinya bertemu, ada pertemuan khusus. Akhirnya dipulangkanlah Syekh Muqbil. Ya. Dari itu Syekh Muqbil kemudian berbicara tentang Saudi, memang kencang pembicaraan beliau.
Namun setelah beliaunya sakit dibawa ke Saudi, beliau menyaksikan Saudi sudah ada perubahan, beliau pun mencabut ucapan-ucapan jelek terhadap Saudi. Itu asalnya. Awalnya ada fatwa-fatwa beliau tentang Saudi, penyimpangan Saudi banyak sekali. Tapi setelah itu, setelah beliau akan wafat, dilarikan ke Saudi dan pemerintah pun masih menahan, tidak boleh masuk. Ini orang tercoret, untuk masuk Saudi tidak boleh. Tapi apa? Syekh Ibnul Utsaimin memberi syafaat, dipersilahkan masuklah. Datanglah para masyayikh bertemu Syekh Mukbil. Dari situ Syekh Mukbil melihat, menyaksikan Saudi tidak seperti dulunya katanya, langsung ditarik ucapan-ucapan yang dulu masalah Saudi. Karena sudah terjadi perubahan, wallahu a'lam. Dan itu yang kita ketahui. Ada kisah yang kita sebutkan kaitannya dengan apa? Al-Mahdi. Ya. Sehingga tidak terkecoh, orang banyak sekarang kan tertipu dengan Al-Mahdi palsu. Al-Mahdi palsu bermunculan. Baik Muhammad Qasim atau yang semisalnya. Ya. Subhanallah. Fitnah akhir zaman. Ya. Dan kita kembali pada kajian. Kemudian beliau katakan, istaghatsu bi rabbihim. Mereka pun istighatsa kepada Rabb mereka. Ahlul Badar istighatsa. Akhirnya Allah pun beri kemenangan, kekuatan. Allah turunkan apa? Bantuan berupa para malaikat pada perang Badar. Allah menangkan. Yang jumlah mereka 313, sama dengan jumlahnya yang membaiat Al-Mahdi nanti. Lakinnaha akhassu minal isti'anah, kan tapi istighatsa ini lebih khusus daripada isti'anah. Li'annaha la takunu illa fi halis syiddah, karena keberadaan istighatsa itu tidaklah ada kecuali pada keadaan genting, dalam keadaan bahaya. Fayajibu ikhlasul istighatsati, maka wajib mengikhlaskan istighatsah lillahi azza wa jalla, kepada Allah azza wa jalla. Tidak boleh istighatsah kepada selain Allah. Sekarang kan banyak istighatsah yang digunakan, berbagai macam aneh-aneh orang istighatsah di zaman ini. Jadi ketentuan istighatsah harus memurnikan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wala yajuzul istighatsatu bil amwat. Tidak boleh istighatsah pada mayit-mayit. Katsirun mimman yad'una al-islam, banyak dari orang-orang mengaku Islam, idza waqa'u fi syiddati, jika terjadi mereka terjatuh pada kegentingan, yastaghitsuna bi amwatihim, maka mereka pun istighatsah kepada mayit-mayit mereka, orang-orang sudah mati. Wa auliyaihim, dan istighatsah pula kepada wali-wali mereka. Ini terjadi. Ya. Wa yasrukhuna bi asma'ihim fil barri wal bahr, mereka pun menyeru, memanggil dengan menyebut nama-nama mayit tadi, menyebut nama-nama mayit fil barri wal bahri, di laut maupun di darat maupun di laut. Dan ini dapati. Makanya kan benar apa yang disebutkan oleh Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab dalam Qawaidul Arba. Orang musyrik zaman sekarang, orang melakukan kesyirikan di zaman sekarang ini lebih parah daripada orang musyrik zaman dahulu. Kenapa? Orang musyrik zaman sekarang di saat di darat datang bahaya yang disebut berhala-berhala, yang disebut mayit-mayit. Mereka menyeru kepada mayit, ya fulan, ya syekh fulan, ya sunan fulan. Ini yang dilakukan di saat apa? Lapang ataupun di saat sempit. Dan sebagian orang di pedalaman ketika sudah hasil panen bersyukurnya ke penghuni sawah atau ke mata air. Mereka bersyukurnya ke situ, merasakan apa? Saat ada kegembiraan, ada hasil yang mereka peroleh dari sawah mereka, mereka pun bersyukur kepada selain Allah, mempersembahkan sesajen, atau orang timur sebutnya
memberi hadiah kepada penghuni sawah, entah siapa, jin atau apa, atau kalau airnya karena tidak pernah kering meskipun kemarau panjang tidak pernah kering, mereka pun bersyukur dengan cara apa? Mempersembahkan sesajen. Ini saat lapang. Ternyata di saat dahsyat keadaan, di saat datang petaka, banjir, maka apa yang dilakukan? Mempersembahkan pula sesajen. Kalau orang timur apa? Cari ayam putih-putih. Ayam putih-putih. Dikumpulkan ayam putih-putih lalu dipotong, dipersembahkan kepada penghuni kali sehingga tidak datang banjir. Atau ada yang berkeyakinan kalau pergi haji umrah, pesan bawakan tulang onta. Nanti tulang ontanya diambil, ditanam di pinggir kali. Akan menghindar katanya banjir dari tempat tadi. Punya keyakinan yang aneh-aneh. Ya. Jadi di saat apa? Di saat lapang melakukan kesyirikan. Di saat sempit melakukan kesyirikan. Adapun orang musyrik di zaman dahulu tidak. Orang musyrik di zaman dahulu di saat lapang melakukan kesyirikan. Tapi di saat sempit, di saat bahaya datang atau khawatir akan binasa, akan mati, bersegera kembali kepada Allah, meminta kepada Allah. Fa'idza raqibu fil fulki da'u Allah mukhlishina lahuddin. Falamma najjahum ilal barri idahum yusyrikun. Jadi mereka apabila naik kapal, mereka apa? Berdoa hanya kepada Allah, mengikhlaskan doa hanya kepada Allah. Namun di saat Allah selamatkan mereka sampai ke daratan, idahum yusyrikun. Ternyata mereka pun melakukan kesyirikan. Allah namai mereka musyrik. Padahal apa? Ada tauhidnya tidak? Ada. Dan mereka bertauhid, tapi pada keadaan tertentu. Artinya di sini mereka mencampur adukan antara tauhid dan syirik. Di suatu waktu mentauhidkan Allah, di waktu yang lain menyekutukan Allah. Mencampur aduk. Jadinya apa? Batal sudah tauhid mereka. Tidak teranggap. Makanya kalau ada orang katakan, bagaimana dengan orang kita lihat ya pada hadis ketika melihat kekufuran bawah, kekufuran yang terang, tapi dia masih sholat. Kan Nabi SAW katakan, masallu, selama sholat. Jadi patokannya sholat. Ya. Karena orang berdalil dengan itu. Kalau kita lihat orang-orang yang terpapar paham Murji'ah katakan, selama masih sholat tidak apa-apa. Selama dia masih sholat, meskipun menyembah patung, menyembah jin, menyembah pohon, menyembah batu, tapi kalau masih sholat, ya tetap dianggap muslim. Ya, ini tidak benar. Ya, tidak benar. Kenapa? Karena dia telah membatalkan sholatnya. Dia sholat, setelah itu dia lakukan kesyirikan akbar, batal sholatnya, tidak terhitung. Imannya terhapus karena kesyirikan yang ada. Jadi harus konsekuensinya dia murnikan dulu imannya, tauhidnya, tidak boleh campur aduk dengan kesyirikan, itu baru teranggap. Jadi kalau sewaktu-waktu melakukan kesyirikan, sewaktu-waktu salat, tidak teranggap salatnya. Yang dilihat kesyirikannya. Kita lihat dia musyrik, masih musyrik. Sampai dia tinggalkan baru apa? Kita katakan oh dia ternyata termasuk dari musallin, orang-orang yang salat. Tapi kalau masih mencampur adukan, meskipun dia sholat 5 waktu, sholat lainnya jaga, tapi kalau masih melakukan kesyirikan, masih menyembah pohon, masih menyembah batu, masih menyembah kuburan, masih menyembah berhala, maka tidak teranggap sholatnya. Dia diikutkan bersama orang-orang musyrik. Ya, orang-orang jahiliyah dahulu jangan mengira mereka hanya lakukan syirik saja, tidak. Mereka itu melakukan amalan-amalan dari ajaran Ibrahim alaihi salatu. Tawaf mereka lakukan, cuma dicampur bid'ah. Bid'ahnya telanjang-telanjang ya. Ya kan campur ini. Mereka tawaf. Silaturahim mereka paling jaga. Salat ada, mereka juga salat. Jangan kemudian digambarkan ada yang kemudian ikut ibadah bersama orang-orang musyrik supaya khusyuk salatnya. Gambarkan Nabi alaihi salatu wasallam datang ke Gua Hira. Jadi digambarkan apa? Ya seperti inilah apalah.
Ya, Nabi SAW datang ke Gua Hira itu untuk beribadah, disebutkan oleh Aisyah pada riwayat Bukhari. Datang beribadah. Ibadahnya seperti apa? Ibadah seperti ibadahnya Ibrahim alaihissalatu wassalam. Karena di zaman itu masih menyebar ajaran Ibrahim, masih ada salat, ada tawaf, amalan haji ada. Ini terwariskan. Orang-orang jahiliyah dahulu lakukan. Mereka tawaf, mereka melakukan ibadah-ibadah yang mereka dapatkan dari Ibrahim. Hanya saja menonjol apa? Kesyirikan. Tidak disebutkan amal-amal mereka. Yang disebutkan kesyirikan mereka. Kenapa? Percuma sebutin amalan yang mereka lakukan karena sudah terhapus oleh kesyirikan. Makanya tidak apa? Kita dapati si Abu Jahal itu sholatnya begini, Abu Jahal itu sedekahnya begini, tidak disebutkan. Abu Lahab itu salatnya sekian banyaknya, atau Abu Jahal itu hajinya, tawafnya begini, tidak disebutkan. Ini disebutkan kesyirikan, kekufuran, kejahatan itu saja. Kenapa? Karena sudah terhapus kebaikannya oleh kesyirikan. Ya. Jadi jangan dikira mereka tidak pernah lakukan amal saleh. Mereka lakukan, tauhid mereka lakukan. Lihat tadi kan, di saat naik kapal ikhlas hanya kepada Allah, mentauhidkan Allah. Namun di daratan melakukan kesyirikan, diabaikan tauhidnya, yang dihitung kesyirikannya. Dan itulah bahaya kesyirikan. Ya. Orang walaupun melakukan amalan yang sangat banyak dari kecilnya, sudah terbiasa beribadah, mentauhidkan Allah sampai tuanya, namun di saat akan mati melakukan satu kesyirikan, semuanya tadi sia-sia. Ya, tidak ada gunanya. Beda hanya orang melakukan kesyirikan dari kecilnya, pas di akhir-akhir hayatnya bertobat, maka dia apa? Memperoleh kebaikan. Kebaikannya yang dulu-dulu akan dihitung. Disebabkan apa? Keislamannya. Karena ada seorang sahabat bertanya tentang amalan yang pernah dia lakukan di masa jahiliyahnya, amal-amalan saleh, kemudian dia masuk Islam. Apakah amalan-amalan di waktu jahiliyah itu terhitung, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Maka Nabi alaihi salatu wasallam menyebutkan iya, teranggap mendapatkan apa? Pahalanya dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun orang melakukan kesyirikan maka tidak terhitung sama sekali kebaikannya. Orang melakukan kesyirikan, tauhidnya, apa-apanya semuanya tidak dihitung. Yang Allah Subhanahu wa taala telah abadikan dalam Quran, wa qadimna ila ma 'amilu min 'amalin faj'alnahu haba'an mansura. Kami hadapi dari apa yang telah mereka lakukan dari suatu amalan, lalu kami jadikan bagaikan debu beterbangan yang tidak ada gunanya. Adapun orang melakukan amal saleh di masa syiriknya, di masa kafirnya, kemudian dia masuk Islam, terhitung. Makanya apa? Nabi alaihi salatu wasallam memotivasi orang-orang untuk mentalkin orang akan mati. Karena apa? Kalau dia nanti mengucapkan la ilaha illallah, dia yakini dengan benar, faham akan hal itu, dia berlepas dari agama nenek moyangnya, akan bermanfaat. Andaikan Abu Talib ikuti mengucapkan apa? La ilaha illallah, maka beruntung sekali, tidak? Sangat beruntung. Karena kebaikannya apa? Banyak. Kebaikannya sangat banyak. Membela dakwah Nabi, menolong Nabi, keluarganya diikutkan bersama Nabi. Orang masuk Islam dia gembira, menganjurkan orang masuk Islam. Kebaikannya sangat banyak. Kalau dia mengucapkan la ilaha illallah di akhir hayatnya, karena dia faham benar la ilaha illallah ini tidak hanya sekedar ucapkan. Tahu dari mana fahamnya? Coba di saat beliau di saat Nabi alaihi salatu wasallam katakan kepada Abu Talib, katakan kepadanya, ya ammi, qul la ilaha illallah kalimatan uhaju laka biha indallah. Wahai paman, ucapkan la ilaha illallah, ini suatu kalimat yang aku akan berhujjah untukmu di hari kiamat, menjadi pensyafaat. Apa kata Abu Talib? Kenapa tidak ikut? Kan gampang, enak kan ya? Konsekuensinya yang dipikirkan. Kalau dia ucapkan berarti dia benci ayahnya, agama Abdul Muttalib. Ini kan difahami. Abu Jahal paham. Abdullah temannya Abu Jahal, Abdullah bin Abi Umayyah paham juga. Tatkala dikatakan qul la ilaha illallah, langsung keduanya katakan atarghabu an millati Abdul Muttalib.
Kamu benci agama Abdul Muttalib, disebutkan agama ayahnya. Tahu kan konsekuensinya? Berarti kalau sudah ucapkan, walaupun tidak katakan saya benci agama Abdul Muttalib, saya kufuri Abdul Muttalib, walaupun tidak katakan, karena faham benar kalimat ini. Kalau dia ucapkan la ilaha illallah, berarti konsekuensinya dia benci agama ayahnya. Konsekuensinya dia kafirkan ayahnya. Makanya tidak mengucapkan. Orang sekarang coba, oh gampang mengucapkan. Akan sampai yang melakukan kesyirikan la ilaha illallah, ya, menunjukkan tidak paham. Jadi Abu Talib paham benar kalimat ini. Kalau dia ucapkan, konsekuensinya harus benci agama bapaknya. Konsekuensinya harus nyatakan bapaknya musyrik. Makanya tidak mau ucapkan. Ya, tidak mau ucapkan. Karena konsekuensinya nanti seperti Nabi alaihissalam akan katakan, Abi wa abuka finnar. Ayah dan ayahmu, ayahku dan ayahmu dalam neraka. Ibuku tidak diterima permohonan ampunku untuknya. Konsekuensinya kan seperti itu. Makanya Abu Talib paham. Ya, kalau dia ucapkan harus benci agama ayahnya, gimana? Sementara ini ditokohkan, ini pewaris yang ditugaskan untuk menggantikan kedudukan Abdul Muttalib memegang Al-Haram, memegang Ka'bah, mengurusi urusan Baitul Al-Bait. Itu kan berat baginya. Kalau ucapkan la ilaha illallah ini konsekuensinya berat. Makanya tidak mau ucapkan. Akhirnya apa? Akhiru ma kallamahum ala millati Abdul Muttalib. Akhir dari apa yang diucapkannya oleh mereka kepadanya adalah di atas agama Abdul Muttalib. Makanya di saat keadaannya seperti itu, tanpa ragu Ali bin Abi Thalib katakan, ya Rasulullah, ya, wahai Rasulullah, inna ammaka asyaykh ad-dal qad mat. Wahai Rasulullah, pamanmu itu loh. Dia tidak sebutin inna abi, tapi apa? Inna ammaka asyaykh ad-dal qad mat. Pamanmu, syekh, orang tua sesepuh yang sesat itu telah mati. Sampai seperti itu. Karena apa? Tahu ini mati di atas keadaan yang buruk, mati di atas agama moyangnya. Ya. Karena keadaan Ali bin Abi Thalib sebagai anak Nabi alaihissalam perintahkan untuk ngurusi jenazahnya, urusi sebagai bakti kepada orang tua. Ali pun ikuti. Ya. Jadi Ali sendiri yang sudah menyesatkan ayahnya. Karena apa? Mati di atas kekufuran. Mereka paham benar tentang la ilaha illallah. Orang musyrik, mereka jujur. Paling jujurnya orang musyrik zaman jahiliyah mereka itu. Makanya tidak mau ucapkan. Nabi alaihissalam susah payah mengatakan, ayuhan nas qulu la ilaha illallah tuflihu. Wahai manusia, ucapkan la ilaha illallah, kalian akan beruntung. Padahal sangat gampang. Gara-gara kalimat ini mereka marah, dilemparin batu dia. Diolok-olok, dicerca, disakiti. Padahal kalimat la ilaha illallah apa susahnya kan ya? Ya, di awal-awal dakwah Islam selama 10 tahun di Mekah, kemudian tambah lagi 3 tahun, 13 tahun di Mekah, tidak ada yang bergampang mengucapkan la ilaha illallah. Mereka semua muwahhidun, ahli tauhid. Tapi saat hijrah ke Madinah, baru muncul orang bermain-main dengan la ilaha illallah. Siapa? Orang-orang munafik. La ilaha illallah. Di Mekah belum ada orang yang main-main dengan la ilaha illallah. Munculnya orang bermain-main dengan la ilaha illallah di Madinah. Yaitu orang-orang munafik sudah banyak. Mereka pun bermain-main dengan la ilaha illallah, mengucapkan la ilaha illallah tapi menyembunyikan kekufuran. Orang-orang jahiliyah, orang-orang Quraisy tidak mau ucapkan karena mereka jujur. Kalau ucapkan harus membuktikan, ya, mereka tidak mau. Ucapkan la ilaha illallah tapi perbuatannya masih cinta kepada agama nenek moyang, ini dusta namanya, mendustakan ucapan. Mereka paling jujur, tidak mau ucapkan. Ya. Padahal kan sangat gampang. Kalau orang kita bilang, apa susahnya sih ucapkan la ilaha illallah, tapi mereka tidak pernah mau karena tahu konsekuensinya. Beda dengan munafik. Orang-orang munafik dengan gampangnya mengucapkan la ilaha illallah. Ikhwan fillah rahimakumullah. Kemudian berikutnya kita akan habiskan dulu pembahasan yang kaitannya dengan istighatsah. Beliau katakan, wa hadza min ghilzati syirkihim.
ini termasuk dari keparahan kesyirikan mereka. Ya. Karena mereka apa? Menyeru mayit. Orang yang sudah mati diseru di saat di daratan maupun di lautan. Ini orang musyrik zaman sekarang. Fasaru aghlaqa syirkan minal awwalin. Maka jadilah mereka paling parah kesyirikannya daripada orang-orang terdahulu. Li'anna al-musyrikin al-awwalina yusyrikuna fi halatir raha, karena orang-orang musyrik terdahulu melakukan kesyirikan pada keadaan lapang. Dibilang sebutkan ini seperti yang disebutkan oleh Syekhul Islam Muhammad Ibnu Abdul Wahhab dalam Qawaidul Arba'. Lakinnahum fi halati syiddah yukhlisuna du'a wal istighatsata lillahi azza wa jalla. Kan tapi mereka orang-orang musyrik zaman dahulu pada keadaan genting mereka mengikhlaskan doa, memurnikan doa dan istighatsah hanya kepada Allah azza wa jalla. Li'annahum ya'lamuna annahu la yunqidhu minasyada'idi illa Allah subhanahu wa ta'ala. Karena sungguh mereka mengetahui bahwa tidak ada yang menyelamatkan dari kegentingan, dari bahaya-bahaya kecuali Allah azza wa jalla, kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Amma musyriku hadha zaman, adapun orang-orang musyrik hadha zamani, pada zaman ini, fa innahum 'alal 'aks, maka sungguh mereka kebalikannya. Ya, kebalikannya apa? Orang musyrik mendahulu. Maksudnya kebalikannya apa? Idza waqa'u fi syiddatin istaghatsu bi ghairillah. Jika mereka terjatuh ke dalam bahaya, bahaya menimpa mereka, istaghatsu bi ghairillah, mereka pun meminta tolong kepada selain Allah. Wa nadu bi asma'i ma'budatihim, mereka pun menyeru dengan menyebut nama-nama sesembahan mereka. Kama huwa ma'lumun anhum, sebagaimana dimaklumi dari mereka orang-orang musyrik zaman kita. Ya, masyaallah. Ini rencana sampai jam berapa? Sampai zuhur. Ya. Oh, lanjut. Ya, insyaallah kuat, insyaallah kita kuat. Cuma yang hadir apakah sanggup? Ya. Pembahasan tentang istighatsah sudah kita selesaikan. Yang sekarang atau pembahasan selanjutnya tentang menyembelih. Fadzabhul qurban. Sebelum dilanjutkan mungkin ada tanya jawab, Pak. Ya. 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 Karena orang kayak orang nabi masalah sholat itu sholat mutlak apa sholat di tahlil apa sholat kapan aja sholat. Kedua, masalah yang jadi ramai kemarin masalah tawasul. Ini ada mengatakan kalau dia nikah mayat dengan nikah mayat itu tidak menyebabkan keluar dari Islam. Yang keluar dari Islam itu bizat dengan zatnya si mayat itu kan. Jadi itu apa seperti itu saja. Kalau dia tidak mengeluarkan dari Islam, kalau bizat mengeluarkan dari Islam. Yang ketiga tentang pasukan Al-Mahdi itu nanti pasukan-pasukan yang membayar Al-Mahdi itu kan saya kadang tapi saya belum lihat ya saya kira ya. Dan karena dia akan memerangi pasukan-pasukan Arab sebelum dia memerangi Dajjal seperti itu kan. Maka kadang-kadang di sini jadi polemik kan. Apakah pasukan untuk memerangi Madinah dan Mekah dulu sebelum dia Al-Mahdi.
Pertanyaan pertama yang disebutkan tentang perintah untuk salat. Fasta'inu bis sabri was salah, minta tolonglah kalian dengan sabar dan salat. Yang dimaksudkan di sini salat mutlak. Yani kapan saja ingin lakukan. Tidak mengenal waktu terlarang. Minta tolong kepada Allah. Oleh karena itu Al-Imam Al-Bukhari rahmatullah alaihi mengamalkan ini diantaranya. Tidaklah beliau menulis satu hadis pun dalam sahihnya melainkan salat terlebih dahulu. Dari kalangan ahlul bid'ah kemudian berdalil kalau begitu Al-Bukhari mubtadi' ya. Bukan seperti itu. Al-Bukhari lakukan itu dengan maksud isti'anah, minta tolong kepada Allah. Ya. Dan ini juga bisa masuk pada istikharah. Ya. Karena beliau akan meletakkan hadis yang cocok di mana peletakannya. Ya. Supaya dapat ketetapan letakkan sini, maka beliau sholat 2 rakaat. Ya. Setiap hadis yang beliau akan tulis dalam sahihnya sholat dulu 2 rakaat, maka tidak heran kan Allah beri taufik. Allah jadikan keberkahan pada Sahih Bukhari. Ini masuk pada perintah tadi, minta tolong kepada Allah. Atau beliau istikharah. Jadi ini ya, pengamalan terhadap ayat. Di saat ada bencana atau ada ujian berat, ingin cari solusi, sholat 2 rakaat. Itu yang dicontohkan oleh para ulama. Yang kita sebutkan dari sebelum umat ini, dari kalangan Bani Israel, Juraij, sholat 2 rakaat. Yang sebelumnya dilakukan oleh Abul Anbiya, Khalilullah Ibrahim alaihi salatu wassalam. Beliau sholat 2 rakaat supaya Allah selamatkan Sarah dari apa? Kejahatan seorang taghut, raja kafir. Karena raja ini ketentuannya orang yang masuk di negerinya kalau terlihat pasangan suami istri, ketahuan ini suaminya, bunuh suaminya, ambil istrinya. Hanya Ibrahim apa siasati, katakan kepada istrinya, karena istri wanita tercantik di zamannya. Kalau nanti raja tanyakan tentangku, bilang aku saudaramu. Karena aku tidak tahu di negeri ini orang beriman, hanya kita berdua saudara seiman. Ya, dikatakanlah seperti itu. Ternyata raja ambil, Ibrahimnya dimuliakan karena saudara bukan suami. Kalau suami langsung penggal. Ya, dimuliakan ini saudaranya, ambil saudarinya. Dibawalah Sarah. Ibrahim apa yang diperbuat? Salat 2 rakaat, minta kepada Allah. Sarah juga bertawasul dengan amal saleh, menyebutkan saya menjaga kehormatanku, menjaga kemaluanku, tidaklah aku melakukan kecuali hanya sama suami. Maka jangan kuasakan si orang ini. Orang tadi pun tidak sanggup menyentuh. Setiap kali coba terpeleset akhirnya apa? Ya, sebab doa tadi, Masya Allah, raja tadi pun katakan, hadhihi syaitan, ini setan ini, setan perempuan. Suruh dia pergi. Bodohnya suruh pergi dikasih dari orang istana, Hajar. Ya, orang Bani Israel bilang itu pembantu budak, bukan. Itu sebenarnya orang pilihan juga. Ya. Kalau kita bilang mungkin seperti Tuan Putri, malah dikasihkan Hajar. Dia saking bodohnya sudah tidak bisa sentuh, malah dikasihkan Hajar ikut sama dia. Ini apa sebab? Salat. Jadi salatnya ini tidak mengenal waktu, kapan saja ini disebut salat mutlak. Ya. Jadi perintah yang disebutkan. Adapun pertanyaan yang kedua yang kaitannya dengan bertawasul kepada mayit, yang menjadi perselisihan itu di kalangan ulama tentang bertawasul dengan atau kedudukannya Rasulullah SAW, bukan yang lain. Ini yang jadi perselisihan. Ini perselisihan dianggap kalau perselisihan hanya pada kedudukannya Rasulullah SAW. Tapi yang benarnya tetap tidak boleh. Karena apa? Para sahabat tidak melakukan. Ada riwayat disebutkan Bilal melakukan, datang ke kuburan Nabi. Katanya hadisnya sahih. Hanya saja jadi pertanyaan, apakah itu kemudian disepakati oleh sahabat lain? Itu kan hanya perbuatan Bilal. Perbuatan sahabat itu dikatakan hujah manakala dicocoki oleh sahabat lain. Tapi kalau diselisihi ya bukan hujah. Jadi ini menjadi perselisihan ulama tentang bertawasul dengan kedudukannya Rasulullah SAW, bukan yang lainnya. Dan yang benarnya tetap tidak boleh. Ini yang menjadi masalah. Sekarang orang tanya ke kedudukan bertawasul dengan mayitnya masa hidupnya musyrik. Ya, masa hidupnya
liberal, ya, orang-orang yang tidak benar, ada bahkan yang sampai zindik datang bertawasul dengan kedudukan orang tadi. Gimana tidak dibolehkan? Andaikan boleh untuk bertawasul dengan kedudukan, cari malaikat kan lebih mulia ya. Kedudukan malaikat kan lebih pas ya. La ya'sun Allah ma amarahum. Allah tidak pernah mereka tidak pernah bermaksiat terhadap apa yang diperintahkan Allah kepada mereka. Kenapa tidak bertawasul dengan kedudukan mereka? Kan lebih tinggi, lebih dekat dengan Allah kan ya. Karena tidak boleh. Ini yang benarnya tidak boleh. Jadi untuk bertawasul dengan mayit ini musyrik pelakunya. Mayit musyrik pelakunya. Bahkan orang bergampangan kadang bertawasul dengan kedudukan Nabi itu boleh, mutlak. Akhirnya apa? Datang ke kuburan langsung ya. Membuat khurafat-khurafat. Yang lebih parah lagi, datang dia katanya kuburan Nabi getar, terbelah. Langsung astagfirullah. Ini khurafat yang sangat keterlaluan ya. Jadi yang jadi perselisihan yang kita sebutkan tadi kedudukan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi yang benarnya tetap tidak boleh. Selain itu, ya maka jelas kesyirikan akbar. Ya. Adapun yang kaitannya dengan Al-Mahdi, ya sesuai dengan hadis diperangi oleh bangsa Arab. Ya, kemunculan beliau sama dengan kemunculan Nabi Alaihi Wasallam. Yang merangi pertama siapa? Arab ya, Rasulullah juga di Arab, awal munculnya diperangi oleh orang Arab. Beliau juga seperti itu. Karena nanti Arab akhir zaman yang memang jelas keadaannya, makanya kan akan ada pengosongan Makkah Madinah. Artinya apa? Yang tersisa hanya orang beriman. Orang-orang munafik keluar, apalagi yang kafir, nyata kafir keluar semua. Akan terjadi. Dan yang kemunculan Al-Mahdi ini ya jelas yang berkedudukan akan perangi kan ya. Ini tiba-tiba muncul lah ini ya. Ya kan orang yang berkedudukan memiliki jabatan akan merangi. Ya, seperti Rasulullah SAW kan diperangi oleh kabilah-kabilah itu nanti. Tapi munculnya jangan dipaksakan ya, seperti tadi apa Juhaiman tadi ya. Ya pokoknya ini akan muncul tiba-tiba. Tidak perlu mikirkan pusing gimana Al-Mahdi akhirnya salah nanti datangnya ke Muhammad Qasim ya. Di bawah mimpi-mimpinya. Tidak perlu pikirkan. Perbaiki tauhid, perbaiki iman. Akan sambung nanti. Kenapa? Kita katakan perbaiki tauhid, perbaiki iman. Di saat muncul, orang beriman akan berbondong-bondong. Nyambut. Ini sekarang nggak pusing-pusing mikirkan Al-Mahdi. Ini Al-Mahdi. Sampai ada yang ngaji sunnah sudah 20 tahun lebih. Terfitnah. Bilangnya. Disampaikan temannya, ini namanya saja beda Muhammad Qasim. Kalau cari Muhammad bin Abdullah gak dapat. Katanya ya, terburu-buru ya, sabar. Jalani kehidupanmu, dagangmu, usahamu sambil mentauhidkan Allah. Insya Allah nanti ketika apa Al-Mahdi muncul akan ikut. Yang penting benar dulu akidah. Dibawakan lagi ini yang menyelisih Al-Mahdi ini para ulama, ada kodi, ada macam-macam. Ya itu karena menyimpang dari akidah yang sahih. Kalau yang benar-benar akidahnya benar akan sambut. Lihat Nabi kita alaihissalam, orang benar akidahnya nyambut tidak? Nyambut. Waraqah bin Naufal yang pertama kali. Kemudian Amr bin Abbas sudah tahu, dia pun sudah katakan, kunna fil jahiliyah ala dalalah, kami dahulu zaman jahiliyah penuh kesesatan. Di saat mendengar Nabi alaihissalam datang. Dan Nabi alaihissalam ketika ditanya, terjadi pertanyaan dialog antara keduanya, dia pun katakan, ana attabi'uk, aku akan ikuti kamu. Lah, jangan, pulang dulu karena belum sanggup kamu nampakkan. Artinya disuruh pulang, beramal sesuai yang kamu ketahui. Nanti kalau sudah nampak baru datang. Ini. Jadi Al-Mahdi juga gitu nanti. Ketika muncul Al-Mahdi, orang-orang yang tadi sudah benar-benar akidahnya, tauhidnya benar, akan nyusul. Jadi tidak perlu susah-susah sekarang mikirkan Al-Mahdi sampai stres. Pindah sana, akhirnya datang lagi ke kampung pedalaman, pindah lagi. Al-Mahdi nanti ke sini, datang Muhammad Qasimnya. Ini Al-Mahdi kita, astagfirullah. Ya. Memang Al-Mahdi dengan apa Al-Mahdi palsu Muhammad Qasim dengan mimpi-mimpinya, kayaknya dia baca riwayat-riwayat itu. Sampai kenapa kau tidak sholat? Nunggu Allah nanti perbaiki aku dalam semalam diberi taufik baru aku sholat. Ini kan sudah menunjukkan dirinya kalau dia Al-Mahdi kan ya. Walaupun ngomongnya saya bukan Al-Mahdi, saya hanya Ahlus Sunnati wal Jamaah katanya. Ahlus Sunnati wal Jamaah jaga sholat. Ini tidak. Ditanya kamu sholat tidak? Ya kalau saya mau sholat, semauku.
Kalau nanti saya mimpi Allah beritahu saya, wah enak banget ya. Allah beritahu saya kalau nanti umat mau nanya kenapa tidak sholatnya, nunggu Allah perbaiki dulu saat semalam itu, beri taufik baru nanti saya akan sholat terus. Ya kayak gini kok diyakini Al-Mahdi itu di atas fitrah, di atas agama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Awam memang, awam maksud awam ini bukan penuntut ilmu, bukan ulama. Karena namanya awam, definisi awam ini yakni bukan talibul ilmi, bukan pula ulama. Ini awam. Tapi awamnya sesuai yang dia ketahui, mengamalkan Islam seperti yang dia ketahui yang wajib. Awamnya kaum muslimin, kalau awam benar ya, bukan yang ngaku-ngaku, dia tahu salat wajib tidak? Tahu. 5 rukun Islam dia tahu. Ini kok awamnya nggak mau sholat. Ya. Ya, bukan Al-Mahdi. Sudah kita katakan itu bukan Al-Mahdi. Ya. Ketika diketahui kita membantah seperti ini. Ya kan benar. Ada ulama bilang yang apa Al-Mahdi kalau muncul akan diselisih oleh para ahlul ilmi katanya. Ya. Kita katakan ya perbaikilah akidah, perbaiki akidah tauhid, permantap karena nanti akan nyambung, insya Allah akan nyambung dengan Al-Mahdi. Nanti akan muncul Al-Mahdi. Mau nunduk tidak nunduk, kalau Al-Mahdi sudah kuasai harus nunduk kan dia. Ya. Yang hanya dikhawatirkan nanti fitnahnya Dajjal, itu saja. Yang kita khawatirkan pula Al-Mahdi palsu bermunculan. Kalau dulu zaman Nabi alaihi salatu wasallam tidak ada yang ngaku ada Nabi. Adanya Nabi setelah wafatnya beliau kan ya. Tapi Al-Mahdi ini besar fitnahnya. Sebelum kemunculannya banyak Al-Mahdi palsu bermunculan yang ngaku-ngaku ya. Ini ujiannya. Tapi nanti ketika muncul benar Al-Mahdi yang sesungguhnya, sudah tidak ada lagi yang ngaku-ngaku. Yang ngaku-ngaku ya pasti diperangi. Ya. Sudah? Ya. Ya. Terkait dengan saya sudah tinggal di satu daerah, Ya. kemudian kegiatan musiknya sudah terlalu lama, sudah menjadi tradisi. Ya. Bahkan pemerintah daerahnya pun Ya. sikap kita seperti apa? Karena kita sendiri tidak ada kemampuan untuk punya ikhtiar untuk berubah atau sebaiknya sikap kita seperti apa? Ketika tidak memiliki kemampuan seperti itu, ya bersikap seperti Zaid bin Amr. Bagaimana Zaid bin Amr? Perhatikan diri sendiri. Sudah coba dakwai orang, nasihati nggak pada dengar. Ya sudah, tetap keberadaan seseorang tadi di negeri itu sebagai hujah bagi yang lain. Ya, nanti mungkin ada yang katakan, tapi kita bukan alim. Ya bukan alim, keberadaanmu di tengah-tengah mereka itu hujah. Mereka nanti tidak punya alasan lagi di hadapan Allah. Bukankah si fulan ada di tengah-tengah kalian? Kenapa tidak nyontoh fulan? Kenapa tidak tanya, tidak ikut fulan? Jadi hujah. Jadi ketika kita ada di tengah-tengah suatu negeri, pemerintahnya atau yang selama kita diberi hak kita untuk beribadah, kita lakukan beribadah, alhamdulillah tidak diganggu, tidak diapa-apakan, alhamdulillah. Ya. Kita bersyukur kepada Allah. Dahulu ya, kita lihat ada kisah-kisah jangankan beribadah, mengucapkan Allah saja dihukum ya. Ya kita alhamdulillah. Ketika kita dapati di suatu negeri hanya kita merasa hanya kita seperti itu, maka ya kita apa? Beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, beramal sesuai yang kita ketahui, terus tingkatkan apa? Pemahaman tentang agama, ikuti apa yang dicontohkan oleh Zaid bin Amr bin Nufail. Bagaimana beliaunya dahulu? Beliaunya dahulu sampai menyebutkan di hadapan Ka'bah tentang orang-orang musyrik. Tidak ada seorang pun di atas agama Ibrahim selainku. Beliau ceramain orang-orang. Ya hanya seorang diri. Ya. Jadi beliau bersabar. Ya. Kita alhamdulillah ada kawan-kawan kita, ada bahkan satu kota seperti ini ada, ya, bisa silaturahim, bisa hadiri majelis seperti ini ketika ada keberadaan kita. Yang penting kita bisa mentauhidkan Allah sambil menunggu nanti akan ada pembukaan, insyaallah akan ada fath. Ya. Kita hanya bersabar menunggu. Jadi tidak perlu berpikiran hijrah ya Ustaz. Artinya hijrah Yang dikatakan hijrah manakala tidak bisa beribadah.
Kapan diwajibkan hijrah? Hijrah itu manakala seseorang tadi tidak bisa mentauhidkan Allah, tidak bisa melaksanakan syiar Islam, kewajiban-kewajibannya. Itu kewajiban hijrah. Ada orang katakan, hadis Nabi tentang berlepas diri dari orang tinggal di tengah-tengah orang musyrik. Ya. Itu dengan ketentuan manakala keberadaannya seperti di Arab dulu, di Mekah dulu. Artinya mereka tertekan, tidak bisa beribadah, tidak bisa apa-apa lagi. Ini Rasulullah berlepas. Tapi kalau dia tetap di situ tapi bisa beribadah, bisa melaksanakan kewajiban, maka hijrah baginya hanya sunnah. Supaya dia lebih leluasa hijrah saja, ya. Tapi kalau dia bertahan, karena kewajiban bisa dilakukan, ya, syiar bisa dinampakkan, untuk apa hijrah? Keberadaan dia akan jadi hujah. Ya, pendalilannya apa? Kisah pembunuh 100 jiwa. Pembunuh 100 jiwa bertanya kepada seorang alim. Apa kata alim? Intalik ila ardi kadza wa kadza fa inna fiha unasan ya'budunallah fa'budullah ma'ahu. Kau pergi ke kampung ini, karena di sana ada orang-orang beribadah kepada Allah. Beribadah kamu kepada Allah bersama mereka beribadah kepada Allah. Suruh pergi. Dianya apa? Tidak pergi. Kenapa tidak pergi? Karena dia masih merasa bisa melaksanakan kewajibannya, juga bisa berdakwah. Hujah dia. Orang tadi kenapa disuruh hijrah? Karena tidak sanggup di negeri itu. Ya, nanti kalau dia dibiarin itu lama-lama nambah lagi, bunuh orang lagi kan sudah 100 orang yang dibunuh, disuruh hijrah. Hijrahlah, dia tidak hijrah. Ya. Jadi untuk hijrah bukan seperti yang digambarkan oleh sebagian orang. Kalau hidup di Amerika harus hijrah, wajib hijrah. Tapi dilihat apakah di tempat dia tadi tidak bisa lagi syiar Islam nampak, tidak bisa sholat 5 waktu, tidak bisa melaksanakan kewajiban. Kalau di tempat dia azan saja diperdengarkan, nampakkan sunnah, bahkan jenggot, jubah bebas, ya sudah, untuk apa hijrah kan ya? Untuk hijrah saja cari keutamaan saja. Tapi tidak wajib. Yang wajib tadi manakala keadaannya seperti di Mekah, yang tidak bisa lagi beribadah, bahkan dikhawatirkan nanti dipaksa untuk ikut perang kan, seperti pada perang Badar kan ya, ada orang-orang muslim dipaksa ikut. Sampai para sahabat bertanya, apa kami telah membunuh saudara-saudara kami karena tidak tahu. Dan mereka tadi yang tidak hijrah pun ya terjatuh pada dosa besar. Ya karena apa? Mereka tidak bisa apa-apa lagi kan, ditekan. Nah, keberadaan kita ketika kita berada di negeri yang sudah mendominasi kesyirikan, kekufuran, tapi kita bisa menjalankan tauhid, bisa menjalankan kewajiban-kewajiban kita, maka bersabar itu sebagai hujah bagi mereka. Kalau ingin keutamaan hijrah ya hijrah. Ya. Dah. Yang udah sejam lebih ya, sejam lebih ya. Nah, kan kita maunya tepat waktu. Hari kita sudah terbiasa tepat waktu. Udah cukup dulu atau nyambung masih lama tuh, nggak pada sanggup ya. Dipastikan ya, nggak pada sanggup sepertinya ya. Insya Allah kita siap sampai zuhur pun bisa. Insya Allah. Pernah disebutkan dalam satu riwayat Nabi alaihissalam dalam sehari menghabiskan untuk muhadarah. Dalam riwayat Muslim, setelah subuh beliau berdiri lalu menyampaikan ceramah sampai zuhur. Setelah zuhur sambung lagi sampai asar. Setelah asar sambung lagi sehari penuh. Itu disebutkan dalam satu riwayat. Dan itu jarang terjadi, hanya sekali itu. Udah cukup dulu sampai di sini. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fiikum. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.